terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lebih bermanfaat, bermakna, yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu minta tolong kepada Selvi pimpin doa. Duduk rapi. Siap. Berdoa dimulai. Kebangsaan sebagai wujud rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Ibu minta tolong kepada pimpin lagunya, Nak. Alisa. Judul Hari Merdeka. Nah, kalian kemarin telah belajar tentang manfaat air. Nah, coba Ibu mau mengingatkan kembali. Apakah masih ingat kalian manfaat air itu untuk apa saja? Kebutuhan. Iya, kebutuhan sehari-hari. Contohnya untuk apa? Minum. Mandi. Mencuci. Memasak. Iya. Air sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Bisa nggak kita sehari tidak minum, tidak menggunakan air satu hari satu malam? Tidak bisa. Kita hidup sangat membutuhkan air. Apakah hanya manusia saja yang membutuhkan air? Tidak. Apa lagi, Nak? Semua makhluk hidup. Jadi termasuk manusia, tumbuhan, dan juga hewan sangat membutuhkan air. Air juga memiliki sifat-sifat, Nak. Ada yang namanya mencair, membeku. Ya. Kalau yang tadinya es batu, terus kita letakkan saja, kita diamkan, lama-lama dia akan apa namanya? Mencair. Yang tadinya kita membungkus air, kemudian berubah menjadi es batu, namanya apa, Nak? Membeku. Pintar ya, kalian telah belajar sifat air, manfaat air, dan hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Tujuan pembelajaran hari ini yakni kalian nanti akan dapat menganalisis siklus air, kemudian menguji dengan melakukan percobaan sederhana siklus air dengan tepat. Kemudian kalian membuat skema siklus air dengan benar.
Terus kemudian kalian mampu mengurutkan cerita fiksi atau non fiksi melalui melihat atau mencermati gambar yang telah disediakan. Baik, untuk lebih semangat, masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Nah, Ibu ada gambar. Tadi Ibu menceritakan bahwa hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Di sini Ibu akan menampilkan gambar. Nah, gambar A itu tentang apa sih? Tanah kering. Tanah kering, ya benar. Terus kemudian yang B. Ya nggak apa-apa. Tanah yang subur. Nah, ada perbedaannya? Ada. Tanah kering bisa ditanami? Tidak. Tanah subur? Bisa. Nah, kenapa tanah itu bisa kering? Karena Karena kekurangan air. Terus karena kalau tanah yang B atau gambar yang B, kenapa bisa subur? cukup air. Karena memiliki air yang cukup. Terus kemudian bisa tidak kalau yang gambar A berubah menjadi B? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara apa ketika gambar A bisa berubah menjadi B? Tentunya dengan memberi asupan air yang cukup. Dan apabila gambar B berubah menjadi gambar A, bisa atau tidak? Bisa. Karena apa? Karena kurang airnya, sehingga seperti itu. Itu gambar seperti apa sih yang A? Gambar A seperti tanah yang kering ya? Yang retak-retak, iya, karena tidak adanya air. Kemudian buku tadi menceritakan tentang cerita non fiksi. Cerita non fiksi itu cerita yang dibuat bukan hayalan, bukan rekaan, tapi benar-benar fakta atau nyata. Ya, contohnya seperti apa kalau cerita non fiksi? Laporan, berita, skripsi itu contoh dari cerita non fiksi. Ya, Ibu tampilkan lagi cerita non fiksi. Kemudian kalian cermati dari gambar ini, kalian baca dalam hati dan cermati. Apakah terlihat? Proses siklus air. Kalian baca terlebih dahulu. Ya, ini contoh cerita atau peristiwa non fiksi, yakni siklus air. Yang pertama tuh proses siklus air terjadi di bumi sebagai berikut ya. Yang pertama, panas matahari menyebabkan permukaan air di bumi mengalami penguapan. Disebut dengan apa? Evaporasi. Terus ketinggian tertentu di atmosfer perubahan suhu maka mengalami pengembunan, disebut kondensasi. Kemudian setelah mengalami pengembunan, kumpulan awan jenuh dan jatuh ke permukaan bumi yang dinamakan presipitasi. Ya, yang sering kita sebut hujan ya, atau disebut juga dengan presipitasi. Kemudian bisa hujannya tidak hanya hujan air saja, bisa hujan salju, bisa hujan es,
lagi ya, dua kelompok ya, satu kelompok berisikan 4 orang. Nah, simak video berikut ini nak. Mati videonya ya. Hujan. Hei, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, dia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang, ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Terima kasih. Ya, itulah tadi penjelasan tentang siklus Air. Ya, siklus air adalah perputaran air dari tanah menuju ke atmosfer dan kembali ke tanah lagi. Itu yang dinamakan siklus air. Ya. Coba biar semangat lagi, Ibu mau ajak kalian ice breaking. Coba berdiri yang tadi
lagu siklus air udah bisa? Udah bisa? Siklus airnya? Udah bisa, Nak? Masih semangat? Semangat. Iya. 1, 2, 3. Memakai tidak pernah habis, padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apa prosesnya. Sungai laut membuat evaporasi, dari pohon membuat transpirasi. Kumpul menjadi satu, itulah kondensasi. Hujan turun, itulah sedimentasi. Air masuk ke tanah, infiltrasi. Iya. Ulang lagi. Proses siklus air. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD tentang siklus air. Nah, apabila kalian tidak mengetahui, boleh kalian bertanya cara mengerjakannya. Bagaimana yang belum jelas, boleh kalian pertanyakan di LKPD ini. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing. Ayo. Kerjakan LKPD-nya, jangan lupa lengkapi nama dan kelompoknya, Nak. Sudah? Sudah. Ayo didorong bareng-bareng, kamunya dibantu, saling membantu, bekerja sama.
dinamakan apa? Kalian masukkan ke situ tadi. Nah, coba ada bukannya kalian bisa mencari sumber lain di buku halaman 120 nak. Buku 120 coba kalian buka. Tentang siklus air. Ya, yang awalnya bisa membantu mencarikannya dalam buku. Siapa tahu ada. Ya, benar. Masukkan ke dalam kolom itu nggak perlu. Iya. 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 Lalu itu letakkan di situ skemanya. Apa tadi namanya? Sudah untuk mengerjakan LKPD ini? Kelompok 2 sudah? Ada yang perlu ditanyakan? Setelah itu kan kegiatan 2-nya. Kegiatan 2 itu tadi nanti kita akan membuat percobaan sederhana ya. Kerjaan kegiatan 1 tadi kalian mengerjakan LKPD-nya dan kegiatan 2-nya melakukan percobaan. Ya. Ini apa namanya? Iya. Kelompok 1 dan kelompok 2 untuk kegiatan 1 sudah selesai. Dan kemarin kalian sudah Ibu minta tolong untuk menyiapkan alat dan
Iya. Kelompok 1. Apa yang kamu lakukan, Nak? Menuangkan air panas ke dalam mangkuk coba. Kalian lakukan. Panas, Nak, enggak rebutan. Iya. Iya, terus? Coba siapin. Bisa ambil? Iya. Ibu beri waktu sampai 20 menit ya. Terus kalian cermati apa ini pertanyaan. Silahkan dijawab. Mungkin bisa dilebihin lagi ya LCLPS-nya. Kalian cermati bersama dengan teman sekelompokmu apa yang terjadi. Tuh di pertanyaan ada, ketika tadi dimasukkan air panas, apa yang terjadi? Semuanya deh, semuanya masukkan. Kalian amati nanti apa yang terjadi. Kalian tulis ya. Tadi hasilnya apa, Nak? Pertanyaan pertama apa? Ya. Sampai nanti kalian bisa membuktikan kata Bu Guru tadi airnya akan balik lagi menjadi hujan dan akan kembali ke tanah sehingga air tidak pernah habis. Nah, coba kita dengan praktek sederhana apa bisa membuktikan bahwa air kembali lagi ke tanah. Nah, apakah air yang sudah menguap akan jatuh kembali ke mangkok? Nah, sekarang coba kita buktikan dengan praktek sederhana ini. Tunggu, amati ya apa yang terjadi. Di menit keberapa nanti bisa menetes? Sudah atau belum?
dibantu temennya tadi yang belum selesai. Ya, dari pengamatan percobaan ini, ya, apa nak? Sudah menetes kembali airnya, ya. Ya. Tua mengamati ini.
Ya, kelompok 2 sudah dapat membuktikan bahwa airnya menetes kembali ke mangkuk. Bagaimana dengan kelompok 1? Tadi di menit keberapa ya, Selvi? Oh, ke-18. Coba kelompok ini apakah sudah terlihat? Coba diangkat piringnya. Nah, airnya sudah. Iya, ternyata kelompok 1 juga sudah dapat membuktikan bahwa airnya jatuh kembali ke mangkuk. Sekarang kalian sudah mengerti tentang siklus air. Ya, tadi dimulai siklus air kan tadi perputaran air ya, dari tanah menuju atmosfer terus balik lagi ke tanah. Ya, kalian bisa membuktikan dengan percobaan sederhana. Apa yang kalian lihat tadi ketika air dituangkan ke mangkuk, Nak? Menguap. Ya, setelah menguap kemudian ditutup menggunakan apa tadi? Ya, terjadilah Pengembunan. ya. Nah, sekarang kalian sudah melakukan percobaan, waktunya kalian presentasikan hasil percobaan kalian. Yuk, kelompok siapa dulu nih? Nah, karena tadi yang dapat membuktikan adalah kelompok 2, sehingga kelompok 2 yang maju terlebih dahulu. Ayo silahkan kelompok 2. Kelompok 2 LKBD-nya mana, Nak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi dari kelompok 2 akan mempresentasikan percobaan siklus air. Ya. Boleh kalian jelaskan tadi, Nak? Boleh dibantu dengan Najwa? Ayo, bawa piring dan mangkuknya. Iya. Iya. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu mangkuk, piring, es batu, dan air panas. Langkah pertama yaitu kami menuangkan air panas ke dalam mangkuk dan menutupnya dengan piring yang di atasnya dikasih es batu. Terus apa yang terjadi? Terjadilah air yang dalam mangkuk yaitu menguap dan es batu mengembun. Air kembali lagi menetes ke dalam mangkuk. Yang dinamakan presipitasi. Ya, kalau nanti angkat, apakah benar-benar menetes? Airnya nanti di zoom. Udah menetes, Nak? Ya, kelompok 2 sudah mampu membuktikan airnya menetes kembali ke mangkuk. Artinya airnya seperti hujan turun lagi ke tanah. Kelompok ya, kalau ada yang Sekian dari kami. Adakah kawan-kawan yang ingin bertanya? Yo, kelompok 1, ada yang ditanyakan? Ya, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Pada menit keberapa air menetes kembali ke mangkuk? Yo, kelompok 2 tadi, menit keberapa airnya menetes kembali? Pada menit ke-18 air menetes ke dalam mangkuk.
Proses dinamakan apa? Presipitasi. Ya, prosesnya dinamakan presipitasi. Ada lagi yang bertanya? Apakah cukup jelas? Adakah yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup jelas? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah cukup jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita jalan. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan percobaan sederhana kami. Ya, percobaan apa, Nak? Siklus. Siklus air. Alat dan bahannya apa tadi yang digunakan? Alat dan bahan yang digunakan adalah mangkuk dan piring dan air panas dan batu es. Lalu kami menuangkan air panas ke dalam mangkuk lalu menutupnya dengan piring dan di atas piringnya ada es batu. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian mangkuk mengalami penguapan. Yang mengalami penguapan airnya, bukan mangkuknya. Mangkuknya tidak mengalami penguapan, ya. Terus kemudian Es batu mengalami pengembunan. penggunanya dilihat dari mana, Nak? Piringnya tadi ya? Iya, dari piringnya tadi. Kemudian apa yang terjadi? Air menetes kembali ke dalam mangkuk. Oh iya. Coba dilihatkan apakah sudah benar-benar terjadi. Oh iya, airnya sudah menetes kembali ke mangkuk. Iya, nggak apa-apa. Awas pelan-pelan, Nak. Oke. Yuk. Apakah ada yang ingin bertanya? Yuk, kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, Iya. bagaimana kamu dapat mengetahui bahwa air menguap? Dari mana bisa mengetahui air menguap? Karena terlihat dari mangkuk yang menjadi lebih keruh. Lalu apa yang terjadi ketika es batu diletakkan pada piring di atas wadah tersebut? Oh, tadi ketika es batu ditaruh di piring, apa yang terjadi? Mengalami kondensasi. Kemudian setelah terjadi kondensasi mengalami apa? Pengembunan. Iya, kondensasi itu pengembunan. Setelah mengalami kondensasi, yaitu air jatuh Air kembali jatuh kembali ke ke dalam mangkuk yang dinamakan presipitasi. Apakah sudah jelas kelompok 1? Sudah. Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, kalian telah mempelajari yang dinamakan apa, Nak, tadi? Siklus air. Siklus air dimulai dari air laut, air sungai yang mengalami penguapan. Disebut apa tadi? Evaporasi. Kalau dari tanaman juga dapat menguap dengan bantuan sinar Matahari. Iya. Jadi air sungai, air laut menguap dengan bantuan sinar matahari dinamakan evaporasi. Kemudian dari pohon, dari tanaman menguap dinamakan transpirasi. Setelah mengalami
yang di awal dinamakan Kondensasi. kondensasi. Pintar. Setelah terjadi kondensasi, sudah menumpuk, awannya sudah jenuh, tidak tertahan lagi, maka terjadilah turun hujan yang dinamakan presipitasi. Kemudian air hujan karena berbanyak pepohonan meresap kembali ke dalam tanah, dinamakan infiltrasi. Setelah terjadi infiltrasi, air masuk ke dalam tanah. Nah, lalu air bisa muncul kembali ke permukaan seperti mata air, sungai, dan nantinya akan kembali lagi ke laut lagi. Itu yang dinamakan siklus air. Ya, kalian telah mempelajarinya. Sekarang kalian boleh mengumpulkan LKPD satu kelompok saja, satu orang. Ya, terima kasih. Nah, Ibu akan membagikan LKPD evaluasi yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Waktunya 10 menit ya. Bu, aku bertanya. Ya. Ya. Apa yang mau ditanyakan, Nak? Ya, apa yang mau ditanyakan? Ya. Bu, saya ini. Iya, Nak. Apa yang mau ditanyakan? Jangan lupa kasih nama. Baik, sudah. Tadi waktunya masih ada 10 menit. 13 ya. Mira. Ya. Tolong selesaikan yang minum.
Baik, kalau sudah semua, boleh dikumpulkan per kelompoknya saja. Baik nak, pembelajaran hari ini kalian telah belajar tentang siklus air. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah paham? Terima kasih yang tadi sudah presentasi. Alhamdulillah sudah ada perubahan, ya, sudah tambah berani, dan untuk yang semuanya bagus, semuanya baik. Akan tetapi yang belum berani besok diasah lagi untuk berani menampilkan presentasi biar bergantian dengan kawan yang lain, ya. Ya. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, kalian telah belajar siklus air dan melakukan percobaan siklus air sederhana. Apakah sebelumnya kalian telah melakukan percobaan tersebut? Sudah pernah kan? Sudah pernah? Belum, Najwa belum. Ya, ternyata percobaan tersebut belum pernah dilakukan. Baru kali ini dilakukan sehingga kita tahu ya bagaimana proses air dari tanah menuju ke tanah kembali. Ya. Nah, untuk itu Ibu minta buka bukunya yang nanti akan kalian kerjakan di rumah pada halaman 120. Ayo silakan diberi tanda. Ini kelompok 1 diberi tanda. Nanti PR yang akan kalian kerjakan di rumah dan kalian baca-baca lagi supaya pembelajaran berikutnya kalian sudah memahami, sudah mengerti. Ya. Apa nak? Nah, sekarang boleh berkemas, masukkan ke dalam tas alat tulisnya. Ya, alat tulisnya, buku PR-nya, nah, jangan lupa masukkan ke dalam tas. Nah, kalian tadi telah bekerja sama, melakukan percobaan, melaksanakan pembelajaran hari ini dengan mengerjakan LKPD bersama, melakukan percobaan. Kalau kalian sendiri bisa melakukan atau tidak? Tidak. Alhamdulillah tadi dengan bekerja sama kalian dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, menguji proses siklus air. Ya, nah, kalian juga dari pembelajaran hari ini pentingnya rasa bersyukur. Rasa bersyukur dikasih air gratis atau tidak? Gratis. Alhamdulillah Allah memberikan air yang gratis kepada kita sehingga kita bisa minum, dapat memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, alhamdulillah masih diberi air yang gratis untuk kita, badan yang sehat dan harus kita syukuri dan kita jaga.